jurusan. Kalau jurusan tuh himpunan ya berarti ya? Kita bilangnya biasanya? himpunan mahasiswa tuh Himpunan biasanya mahasiswa. race scope-nya tuh satu jurusan gitu Iya, ya. satu jurusan. Satu jurusan. Nah, terus di tahun ketiga itu diamanahkan buat jadi ketua legislatif Tuh, eksekutif, saat itu. pernah, petinggi, legislatif, pernah. Berarti ini tren Iya. politikanya udah ngerti. Pernah aja, cuman Iya. kalau yang perfect banget ya manusiawi lah namanya. Iya. Ada plus minus gitu ya. Hmm. Sekarang adalah yang terjadi kita milih rumah mana yang paling cocok buat kita. Hmm. Nah kalau dulu itu kita pasti bukan disuruh ya, kita diminta untuk berdedikasi dulu di yang terdekat. Oh iya. Nah, udah. Jadi apa ya, ada perbedaan pola apa ya istilahnya, pola pemikiran lah. Kalau dulu itu ya udah kita ada wadah nih terdekat, kita masuk dulu. Ya. Nah nanti kita tuh bisa mengambil nilai nih, oh ternyata kita bisa belajar ini, kita bisa dapat manfaat ini gitu. Nah sekarang tuh terbalik. Zaman sekarang itu justru anak-anak gen apa berarti? Udah gen apa belum? Gen Z, masih Gen Z. Apa? Ya, mungkin tiba-tiba organisasi lu di apa jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Tiba-tiba organisasinya Ini tuh nggak belum pada tahu udah gue kuliah. oh, belum. Kira udah tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak semerta-merta organisasinya berubah jadi kelas belajar komunikasi gitu, Iya, atau iya, kelas belajar manajemen, ngasih materi terus ada praktek, nggak gitu. Jadi sebetulnya itu adalah skill yang nantinya akan dipelajari secara tidak langsung. Oh iya. Nah tadi Orang punya pandangan soal itu juga. Oke, benar apa yang dikatakan sama Bro Rizky ya. boleh bro. Nah, ini loba ya panggilannya sih. Daripada Bro beliau Rizky, ya pandangan dia kan soal pola bina dan senioritas kali ya, soal habit di organisasi mahasiswanya itu sendiri yang mungkin sudah tidak relevan ya dengan kebanyakan SDM yang ada sekarang gitu kan. Nah mungkin orang juga punya pandangan soal itu. Itu memang iya, itu terjadi. Cuman itu menurut orang bukan sesuatu yang major. Yang mungkin kalaupun itu masih ada pun sebenarnya orang pun masih mempertanyakan organisasinya sebenarnya masih relevan apa enggak. Karena gini, masalah yang orang temui di sosial media gitu ya. Ini bicaranya sosial media ya. Adalah soal relevansi ke dunia kerja rata-rata justru. Kayak organisasiku tuh rata-rata kan paling menjalankan rodanya aja gitu ya. Tapi sekedar menjalankan roda gitu. Oh paham. That's it. Ngerti nggak? Jadi tidak memenuhi kebutuhan ya, kayak anggotanya. Ya kayak ini kita bicara Unpad aja yang kita tahu ya. Kan di Unpad itu either level jurusan aja dia bisa bikin pensi segede itu. Ngerti nggak sih, yang makan waktu berbulan-bulan nyiapin ya. Nah itu relevansi itu dunia kerjanya apa? Gitu, ngerti nggak? Dan itu tuh hasil kajian yang kemarin tuh gue baca di, kalau nggak salah FIB Unpad itu sempat bikin kajian. FIB apa FEB gitu, sempat baca gitu. Apa sih relevansinya punya program kerja? Itu sempat dibahas, tapi orang nggak tahu hasilnya kayak gimana karena anggotanya yang tahu gitu ya. Kemarin pun BEM Kema Unpad itu sempat bikin pertemuan sama Kema Unpad. Sempat apa, konsolidasi namanya? Ya kan, tentang relevansi badan kelengkapan. Salah satunya itu, perlu nggak sih kita butuh program kerja kayak SEMA? Ya. Ngerti ya, kayak UGM. Kan UGM kan akhirnya diganti jadi SEMA. Kan program kerja nggak ada kan berarti. Nah, itu tuh sekarang tuh lagi dipertanyakan banget gitu tuh. Hampir di semua BEM di Indonesia yang proper ya gitu. Nah, menurutmu nih ya, menurutmu kan kalau dari Univ itu kan dapat ijazah. Nah, selain ijazah itu kira-kira ya, apalagi sih yang harus dicari mahasiswa gitu supaya bisa jauh lebih relevan ke dunia kerja? Soalnya kan sekarang dunia kerja kayaknya ijazah itu cuma bare minimum kalau di Indonesia, bener nggak? Ya kan? Syarat kita bisa nge-apply, ngelamar, coba kan supaya kita bisa dipanggil interview sampai lolos nih. Nah, itu kan banyak penilaian tambahan. Ya kayak kan organisasi mahasiswa yang orang tahu kan jarang ngadain TOEFL. Oke. Nanti nggak, atau sertifikasi, nge-link ke sertifikasi gitu ya. Kayak kemarin yang orang sempat daftar itu ke Jawa Barat, itu kan orang nggak dapat dari mana-mana.
Itu kan kayak orang tuh sebenarnya berharap itu tuh ada organisasi mahasiswa yang ngeling ke Ya, sana. nampung ya. Nah itu kan sebenarnya penting ya kan, apalagi untuk kita yang taruhlah mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa tingkat 3 misalkan gitu ya, atau ya mahasiswa yang kurang lebih punya waktu untuk ke sana gitu. Nah perlu nggak sih organisasi mahasiswa tuh akhirnya diarahkan ke sana gitu, memfasilitasi itu gitu? Ya. Ini orang berusaha coba jawab menjadi sebuah apa namanya ya, kesinambungan gitu ya. Ini mungkin ada istilah yang perlu kalian tahu, untuk pakainya kalian ya. Itu selain ijazah, biasanya tuh kalau sekarang itu di universitas gua tahu ya, ini istilahnya cuma di tempat aja atau mungkin sama se-Indonesia, itu ada namanya SKPI. Orang juga dengar itu. Surat keterangan pendamping ijazah. Oh iya. Nah, itu tuh isinya ada sertifikat-sertifikat yang memang di luar dari akademik. Maksudnya akademik itu di kuliah ya. Iya. Selain ijazah perkuliahan, ikut kuliah gitu ya dengan dosen. Contohnya mungkin sertifikat lomba, sertifikat menjadi pengurus organisasi. Oh, minimal 2 itu ya? Lupa berapa, pokoknya itu bisa dilakukan. Iya, kalau di Himatika itu, ya ini himpunan di gua dulu, matematika. di matematika itu minimal 2 Nah, pendamping ijazah. nah itu. Jadi hal-hal yang kita lakukan selain berkuliah itu bisa menjadi salah satu nilai tambah lah buat kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan SKPI itu atau surat keterangan pendamping ijazah ini? Kita bisa dapatkan dari wadah yang udah ada, kita join ke sana, atau ya kita ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, itu mungkin kalau kegiatan di luar itu silahkan lah kalian explore masing-masing. Nah, sekarang gue fokus ke kita ikut di kegiatan kampus. Nah, ketika kita ikuti kegiatan kampus, secara tidak langsung memang kampus itu mendorong kita untuk ayo aktif di kampus kita selain perkuliahan. Nah, sebetulnya adalah di sini kita bisa lihat. Nah, ini tuh sebetulnya nggak bisa digeneralisir. Jadi masing-masing jurusan atau masing-masing bidang ilmu tuh punya keahlian yang spesifik masing. Jadi nggak bisa digeneralisir suatu kampus itu atau semua itu butuh ini, enggak gitu. Nah, itu kembali ke jurusannya apa atau bidang ilmunya apa, dia butuhnya skill apa atau tambahan keahlian apa gitu ya. Nah, mungkin tadi salah satu contoh yang disinggung ada terkait misalkan contoh TOEFL atau mungkin skill apa sih ya, pekerja atau apa yang gitu-gitulah. Nah, itu kan baik lagi bisa menjadi sebuah opsi gitu ya. Nah, mungkin sekarang gue akan coba main ke sisi ke POV organisasinya. Ya, tadi disinggung terkait ada kajian mengenai program kerja segala macam. Nah, ini harapannya sih kalian semua ngerti ya istilah-istilah yang kita sebut ya. Kalau nggak ngerti silakan searching atau nanti kasih subtitle kalian. Program kerja apa? Yakin kan udah pintar lah. Kayak gini, sebuah organisasi itu berjalan karena kan kampus ini sebetulnya adalah miniatur bernegara. Kita nggak tahu sih, tergantung masing-masing kampusnya ya. Rata-rata sih tias politika ya. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, saran gue tuh minimal kalian nggak harus bener-bener mendalami, tapi kalian kenal. Eksekutif ini ngapain, dasarnya apa, legislatif ngapain, dasarnya apa, yudikatif ngapain, dasarnya apa gitu ya. Nah, memang dulu itu nggak tahu ya kalau sekarang ya. Nah, itu kita itu tadi mungkin berbicara roda yang bergerak itu yaudah cuma ngejalanin kewajiban aja. Organisasi ini harus menjalankan proker A, B, C karena disuruh dari undang-undang gitu ya, dasarnya gitu ya. Dasarnya nyuruh itu ya, kita cuma jalan. Jadi kita cuma berfokus atau berpatok, gimana caranya supaya program ini yang disuruh sama undang-undang kita itu kita jalanin sebaik mungkin. Terlepas itu sebenarnya kita butuh apa enggak sih? Nah, akhirnya kita bisa balik nih kalau kita sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi dan kita punya wewenang di situ. Maksudnya wewenang tuh bukan cuma jadi petinggi ya. Karena kan kalau bicara dasar itu pasti berkaitan dengan suara semua anggota. Jadi kita punya hak suara gitu ya, sama kita kayak pemilu gitu lah. Nah, kita bisa melihat gitu. Oh, ternyata kita tuh sekarang butuhnya itu bukan program yang seperti ini loh, tapi butuhnya begini.
Nah itu memang harus disadari dan harus mau berani berubah gitu. Karena mungkin kalau dulu itu kesannya kita nggak berani ngotak-ngatik, bukan berani ngotak-ngatik ya. Maksudnya kita cenderung ya udah menjalankan apa yang ada aja gitu. Terlepas kita masih butuh atau enggak gitu. Nah kita yang harus mulai melihat. Nah di sini mungkin salah satu peluang yang bisa kalian ambil adalah ketika kalian nanti mencoba berorganisasi, kalian bisa belajar bagaimana tadi ya dasar-dasar, mungkin contoh ketika kita bicara ADART atau mungkin undang-undang apa gitu ya. Itu kan ada bab, ada pasal, ada apa, kalian di situ bisa mulai melihat struktur sebuah undang-undang gitu ya. Nah, kalian itu bisa melihat kira-kira nilai-nilai atau hal-hal yang diatur di sana tuh masih relevan atau enggak? Masih kalian butuhin apa enggak? Nah, kalau misalkan memang cocok dengan yang kalian butuhin atau nilai-nilai yang kalian junjung gitu, yang kalian pahami, ya silakan. Nah, tapi kalau misalkan tidak, either pilihannya kalian ganti ke yang lain atau kalian benahi kalau kalian merasa itu rumah kalian gitu. Nah, di situ nanti skill-skill yang kalian bisa butuhkan untuk menunjang pekerjaan itu akan secara tidak langsung terbentuk. Tadi mungkin skill berkomunikasi, skill bagaimana kalian manage waktu pastinya kalau kalian udah ikut begituan, manage emosi. Manage emosi ini bukan berarti kalian marah-marah ya. Maksudnya kalian bisa membalancing nih ketika kalian good mood, bad mood, kalian menghadapi situasi yang kalian lagi bete nih, lagi capek tapi harus rapat. Nah itu kan nggak mungkin kalian rapat dengan wajah cemberut atau dengan kondisi nangis. Nah itu kan kalian berusaha profesional lah istilahnya. Secara langsung gitu ya. Terus bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman sebaya atau mungkin dengan pihak kampus, kan ada orang-orang apa sih istilahnya tuh, bukan direktur, apa sih? Dekan. Ya madam, betul nggak tahu istilahnya gue. Madam. Ya pokoknya dengan orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kampus gitu ya. Karena kan kalau kalian nggak ikut begituan, kalian nggak ada jalurnya. Maksudnya nggak mungkin tiba-tiba kalian ke ruangan dekan gitu ya, ke ruangan dekan ngajak ngobrol, kan nggak make sense. Iya benar. Jadi wadahnya kan di situ sebetulnya. Ketika kalian ikut organisasi, kalian punya wewenang atau punya hak untuk bisa berkomunikasi dengan pihak kampus yang di atas kalian. Kalian bisa belajar di situ. Karena intinya jangan takut salah sih. Bukan berarti ketika kalian salah itu kalian tamat gitu ya, enggak gitu. Kalian pastinya meminta maaf dan belajar. Oh harusnya seperti ini gitu kan. Tadi terkait komunikasi, terus kemudian juga mungkin satu hal yang juga bisa kalian ambil gitu ya dari berorganisasi itu adalah bagaimana kalian bisa menyesuaikan posisi. Jadi kalian paham posisi kalian di mana dan kalian bisa menempatkan diri harus seperti apa. Menempatkan diri. Nah ini mungkin hal yang nggak kalian dapat kalau kalian nggak terpaksa terjun ke sana. Karena pasti kalian kan sehari-hari berada di zona nyaman nih. Kalian di rumah sebagai anak gitu ya. Atau mungkin di teman-teman cuma sebagai teman sebaya. Nah itu kan pasti kalian berusaha selalu menganggap orang-orang harus maklum karena gue pengennya begini. Nah tapi nggak semua kondisi harus bisa seperti itu gitu. Nah organisasi mahasiswa ini berusaha mengajak kalian keluar dari zona nyaman. Nah di situ kalian nanti bisa menempatkan diri. Oh bagaimana ketika gue pro dengan suatu opini atau dengan suatu hal gitu ya, atau ketika gue kontranya harus gimana supaya gue tetap bisa menjadi orang atau sosok yang tetap bukan dihormati istilahnya, tetap in lah gitu, nggak yang jadi public enemy istilahnya atau apa gitu. Karena jujur guys, maksudnya ketika kalian nggak setuju ya atau kata dengan sesuatu terus kalian apa sih istilahnya berapi-api, oh gua nggak suka, nggak setuju, ini jelek, blablabla, itu nggak serta merta kalian jadi paling benar dan hidup kalian tuh enak gitu. Justru kalian nanti malah jadi public enemy, dijauhin, blablabla gitu. Jadi ya itulah sebetulnya hal yang bisa kalian dapatkan lah dari situ. Oke, itu udah daging banget tuh kan, bro.
Wagyu. Iya, padahal ini kita baru main game loh guys. Kita nggak ada briefing sama sekali loh. Ini no text guys. No text sama sekali. Oke, ini langsung aja dirangkum ya. Supaya cepet. Jadi dari apa yang udah kita diskusikan tadi, jadi kalau menurut Bro Rizky berarti organisasi itu tetap harus memperhatikan human behavior, ya kan? Tetap harus memperhatikan gimana cara kita beretitude, beretika gitu, harus bisa mengajarkan itu kan organisasi mahasiswa kalau bisa gitu ya. Itu kan biasanya ada kaderisasinya, ada pola binanya, biasanya ada gitu-gitunya ya kan. Ada pengenalannya lah ibaratnya. Jadi bagiannya lah. Ya, kemudian kalian jangan hanya melihat Ormawa itu dari sisi luarnya aja, apakah relevan atau tidak, enggak, tapi katanya di dalamnya kan apa sih yang bisa kalian cari lagi gitu, kayak pembentukan karakter, mencari soft skill, ya kan? Karena hard skill kan udah dapat dari kuliah, bener kan? Yes. Hard skill udah dapat dari kuliah, nah soft skillnya kan kalian harus cari sendiri, kalian inisiatif sendiri. Nah, soft skill itu kan berarti kalian harus butuh instrumen, ya kan? Entah itu aktif di mana. Nah, salah satu instrumen terbesar mungkin ya yang ada di kampus itu adalah organisasi mahasiswa, karena kalian bisa belajar banyak hal lah, bukan hanya satu instrumen, tapi banyak sekali instrumen yang bisa dipelajari, gitu ya. Terus tadi apa lagi? Soal politik, ya soal trias politika, kalian bisa belajar hukum, itu lebih ke teknis kali ya. Bisa belajar hukum, bisa belajar perintilan-perintilannya, bisa belajar bersosial gitu kan, berkomunikasi gitu kan, kan bersosial, berkomunikasi gitu. Mungkin gue juga ada sedikit tambahan mungkin ya sebelum nanti ditutup, tapi kalau Bro Rizky mau ada sesuatu lagi so bisa diobrolin lagi. Mungkin jadi part 2, 3, 4, 5 kali ya. Iya, gue tuh salah satu orang yang setuju guys kalau organisasi mahasiswa sekarang itu memang harus di-adjust. Yes, adaptasi. Harus diadaptasi. Kenapa? Karena sekarang orang-orang itu sudah sangat konservatif melihat sesuatu, either orang yang umur 14 tahun sekalipun. Iya lagi. Iya, karena mereka sudah terdisrupsi teknologi itu sejak usia dini rata-rata. Jadi mereka itu sebelum masuk organisasi mahasiswa, mereka tuh udah banyak sekali lihat preference yang menurut mereka apakah ini baik. Tapi gini guys, kembali lagi ke fungsi kita sebagai mahasiswa menurut gue, yaitu agent of change. Kalau kita melihat sesuatu yang salah di depan mata kita, bukan kita menghindar, tapi kita coba untuk merubah itu. Karena yang gue tangkap ya akhir-akhir ini, kenapa kekurangan SDM, kayaknya SDM sekarang itu tidak peka ke arah sana. Jadi sebenarnya lebih balik lagi ke dasarnya lagi aja ya. Kalau lo melihat kayak organisasi mahasiswa misalkan ya, itu sudah tidak masuk akal, ibaratnya sudah tidak relevan cara pola binanya segala macam. Bukan lo menghindari itu, tapi lo justru harus masuk, lo rubah. Dengan lu coba masuk dan lu rubah, artinya pola bina yang diterapkan oleh kampus itu berhasil. Menurut gua itu nilainya. Jadi ketika lu melihat ada sesuatu yang salah di sana, karena gini guys, dalam membangun instrumen sebesar itu tuh tidak mudah guys. Negara, organisasi mahasiswa gitu, lu harus pelajari 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah membangun hukum, yang kedua adalah membangun ekonomi, yang ketiga adalah membangun badannya. Ya kan? Membangun hukum itu tidak mudah juga guys, kalian harus pelajari soal ADART, ya konstitusi, kalian harus belajar hukum, karena tanpa ADART, tanpa konstruksi hukum yang jelas, tanpa aturan main yang jelas, negara itu akan hancur ekonominya. Coba lu bangun ekonomi tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar 45, hancur negaranya. Mau ekonomi lu bagus, mau sumber daya lu ada 5 juta ton emas, kalau tetap nggak punya aturan main yang jelas, itu akan hancur negaranya. Ya, sekarang aja punya konstitusi tetap sulit gitu ya mengatur orang-orang, apalagi nggak ada aturan mainnya. Kebayang nggak gitu kan? Nah itu tetap nggak bisa dilepaskan guys. Jadi kalau kalian tanya relevansi ke arah sana, itunya tetap harus ada, mau bagaimanapun caranya. Jadi organisasi tetap harus ada dasar hukumnya. Yang kedua adalah membangun ekonomi gitu ya. Membangun ekonomi itu kan bisa dari birokrasi gitu ya, membangun ekonomi bisa dari SDM anggotanya. Kalau kalian lihat hukumnya udah ada tapi anggotanya nggak ada gitu ya, berarti program kerjanya juga nggak bisa berjalan dulu guys. SDM-nya dulu yang harus diperbaiki. Kalau bisa ya pola binanya berarti yang harus diperbaiki kan gitu. Jadi ada prioritasnya dulu gitu ya, ada prioritasnya dulu. Kalau misalkan SDM-nya kurang, berarti kan ekonomi nggak bisa dibangun.
Berarti kan ada yang harus diprioritaskan nih. Gimana cara kita mencari SDM gitu ya untuk membangun ekonominya, baru membangun badannya atau rumahnya, organisasinya baru dibangun gitu, kayak membuat program kerja untuk meningkatkan eksistensi kayak gitu-gitu misalkan ya. Nah, menurut gue itu seperti itu, guys. Nah, kalau misalkan kayak sekarang ada yang missing ya, misalkan relevansi organisasi banyak yang tidak relevan dengan dunia kerja misalkan ya. Berarti kan program kerjanya ada yang salah tuh. Ya. Itu kan harus ditelusuri lebih lanjut, apakah program kerjanya yang salah ataukah SDM-nya nggak ada. Kan kalau SDM nggak ada berarti program kerja juga nggak akan bisa dikupas, benar nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu menurut gua juga harus dikupas lebih dalam, guys. Jadi nggak semudah itu juga, makanya mungkin saran gua untuk teman-teman gitu ya yang masih ada di lingkup mahasiswa ya sekarang gitu, apalagi yang masih baru-baru gitu ya. Teman-teman jangan apatis lah sama organisasi mahasiswa terutama ya, atau sama instrumen-instrumen di sekitarnya lah kayak UKM gitu-gitu. Karena kunciannya itu untuk merubahnya itu tetap SDM, guys. Tetap di kalian. Iya, tetap di kalian. Ya, bukan di orang lain. Karena kalau kalian ingin membangun badannya, kalian harus bangun dulu ekonominya, ekosistemnya harus dibangun dulu. SDM-nya harus dibangun dulu. Jadi kalian udah kuat nih, udah paten SDM-nya nih, udah banyak misalkan yang ingin berkontribusi, baru kalian bangun sok ini arek dikamanakeun organisasi teh gitu kan setelah SDM-nya teh udah ada. Kan kayak gitu kan, gitu. Nah, menurut gua di situnya yang harus diperbaiki, missing link di situnya. Jadi kalau semakin banyak yang menghindar dari keaktifan organisasi, menurut gua ini justru semakin parah, akan semakin tidak relevan organisasinya. Itu menurut orang ya, menurut orang secara pribadi gitu. Ada tanggapan? Ini udah closing statement belum? Atau belum hitungannya? Belum ya, ini mah penyempurnaan aja saya tadi, nanti kesimpulan lah. Mungkin kalau pesan dari gue ya untuk kalian yang masih galau gitu kan, yang masih galau, bimbang, gimana niche gitu kan. Nah, pesan dari gue adalah kalian seminimal mungkin jangan cuma kuliah itu dulu. Karena kalau cuma kuliah, sayang banget banyak hal yang kalian lewatin. Karena ketika udah lulus itu semua kesempatan itu tertutup. Bener nggak? Opportunity-nya banyak banget. Bener. Ketika udah lulus, itu ya kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa ikut apa, udah nggak ada wadah apa, udah susah lah. Gitu. Jadi ketika kuliah, bisa mungkin ambil aktivitas atau kegiatan apapun. Gitu. Iya benar, itu setuju banget sih. Itu dulu pesan dari gue ya. Nah nantinya, dan setelah semua opini yang kita sampaikan, mungkin ada yang ngerasa, kalau gitu tugas gue berat dong, pundak gue berat nih. Jangan guys, jangan dibikin beban, jangan dibikin pusing. Ya kalau misalkan memang kalian merasa, jadi pahami juga batas kalian gitu ya, energi kalian segimana gitu. Kalau misalkan memang, gue memang cuma sanggupnya kuliah sama ikut UKM hobi nih olahraga karena gue pengen pengen gitu, karena gue sambil misalkan contoh sambil kerja gitu ya, sambil nyari duit ya it's okay gitu, no problem. Sambil ada aktivitas lain kerja nyari duit pun itu kan bisa kalian pakai skillnya gitu kan, dapat ilmu yang lain juga gitu kan. Jadi ya yang penting itu dulu, pesan dari gue jangan cuma fokus kuliah. Jangan kuliah doang gitu ya, fokusnya tetap ya, cuma jangan kuliah doang gitu ya, ada kegiatan lain. Nah, salah satunya adalah jangan sia-siakan kesempatan di Ormawa ini, organisasi ini. Dan jangan takut salah, jangan takut kalau kalian bingung, kalian nggak tahu harus ngapain, tanya aja. Maksudnya kalian jangan malu bertanya, mau bertanya sama senior, sama teman, atau bahkan nanya, sekarang tuh udah zamannya nanya di thread, nanya di TikTok. Guys, misalkan guys, gue jadi staff ini nih, staff apa sih kalau di organisasi itu contohnya staff humas gitu ya. Gue ngapain ya misalkan? Ya nggak apa-apa, tanya aja. Maksudnya orang itu akan senang untuk membantu gitu ya. Cuma mungkin kalau ada yang head comment ya nggak usah dibaca lah. Namanya juga manusia, ada baik jahatnya. Cuma kita ambil yang baik-baiknya aja. Gitu sih kalau menurut gue. Maksudnya kadang orang jadinya nggak mau ngapa-ngapain karena takut gitu ya, atau karena merasa nggak sanggup. Nah, kalau kalian udah coba dan emang nggak sanggup ya udah. Tapi kalau kalian belum coba dulu. Kalian harus tahu limit kalian segimana. Itu sih. Dan ini menyempurnakan dikit lah ya.
kenapa wadah kampus itu dibuat seperti itu guys, karena ini gue juga belajar ya di Unpad dulu. Lu tuh harus membangun responsibilities lu sendiri. Itu yang gue pelajari banget gitu. Kalau lu melihat sesuatu yang tidak beres di sekitar lu, maka lu anggap itu tanggung jawab lu, sekalipun itu bukan lu yang melakukan. Gitu. Menurut gue itu sih yang harus disadari terutama oleh mahasiswa ya, karena sekali lagi mahasiswa itu kan garda terdepan lah bisa dibilang ya. Dianggapnya kan gitu kan sekarang ya. Udah mahasiswa. Udah bukan mahasiswa siswa lagi. gitu. Ada mahanya. Iya. Maka dari itu, yang paling penting adalah pokoknya dimanapun lu berada gitu ya, mau lu ada di lingkungan kampus kayak, mau lu tidak ada di lingkungan kampus kayak, lu harus tetap membangun responsibilities itu. Sesuatu yang salah di depan mata lu, anggap aja itu tanggung jawab lu gitu. Ya, dan itu ya namanya ini kan kebiasaan Ya. yang namanya. Nah, semakin lu membiasakan diri atas itu, semakin lu tidak akan apatis. Jadi menurut gue pesan gue itu aja sih. Nah, kesimpulannya berarti kalau menurut kita berarti ya kita. kalau menurut kita apalagi ini kan bisa dibilang ini masih hangat banget ya di dunia industri lah. Jadi menurut dia berarti di dunia industri itu sebenarnya organisasi mahasiswa itu masih sangat relevan ya. Gitu ya, apalagi masalah soft skill. Cuma mungkin lebih ke penambahan kali ya. Penambahan program kerja kali ya. Penyesuaian program kerja yang harus dibuat, dan itu tanggung jawabnya ada di kalian sendiri gitu ya. Ada di tangan anggota organisasinya sendiri gitu, bukan di tangan orang lain gitu ya. Kayak gitu aja kali ya. Ada lagi? Kalian di Ormawa bisa belajar ngolah guys. Nyoki. Guys, kanda. Apa kabar kanda? Itu skill yang bermanfaat guys. Kalian bisa belajar nyoki. Gue nggak relate. ini orang masalah pernah pemilu soalnya. Bisa belajar nyoki di situ guys. Oke kanda, apa kabar kanda? Sehat. Oh iya benar. Di situ. Ya kan kalian kalau lihat ya kan, pejabat-pejabat katanya kan ngolah kan, dari sih skill. Bener. Itu skill skill diplomasi. Jangan dibawa ribet lah guys, santai aja, tenang. Iya, nikmati aja prosesnya guys. Soalnya sayang guys, itu kesempatan sekali seumur hidup. Gua aja nyesel guys dulu. Gue cuma setahun aktif guys, soalnya dulu awal-awal doang. Kesananya kan gue cabut gitu ya. Aktif Mobile Legends. Itu malah gue daftar BEM loh itu. Sama si Hanan nggak diterima aja. Tapi si Hanan memang udah ngelihat gue lagi kacau sih waktu itu. Ya udah itu aja ya guys ya, tentang pendapat kita ya, opini kita tentang apa aja sih yang harus kita cari gitu ya ketika kita masih menjadi mahasiswa, terutama di instrumen terbesarnya yaitu Ormawa gitu. Semoga ya tips-tips yang kita kasih gitu ya, atau preference yang kita kasih, semoga bisa dijadiin bahan pertimbangan untuk kalian, terutama yang masih jadi mahasiswa ya bisa dibilang, atau kalian yang adik-adiknya masih jadi mahasiswa gitu ya, untuk mempertimbangkan gitu ya untuk aktif di organisasi mahasiswa. Karena kalau bukan kalian mau siapa lagi gitu ya. Kalau ini tidak dibangun sama kalian sendiri ya mau sama siapa lagi? Masa sama kita? Kita kan sudah alumni, nggak mungkin bisa gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kalau bukan kalian siapa lagi ibaratnya gitu ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ibaratnya gini, dengan kalian membangun itu maka kalian sudah bermanfaat untuk kesangkatannya berapa ya biasanya? Tergantung ada yang 100. Iya, ibaratnya kalian bisa bermanfaat untuk satu angkatan, kalian bisa jadi pahala jariah lah bisa dibilang gitu ya. Karena kalian kan bermanfaat untuk banyak orang gitu ya dengan membangun organisasi tersebut lah ibaratnya gitu. Oke, thank you so much yang udah ngikutin Opini AJ. See you di opini-opini AJ berikutnya. Gue dan Rizky pamit. Ciao, bye.